Intinya setelah sang anak mati tenggelam, barulah keseruan itu dimulai. Cerita dipecut sampai ngebut dengan lapisan horor yang saling tumpuk-tumpukan. Padahal sebenarnya berpotensi mencekam, tapi sayangnya yang ini enggak. Saya terpaksa kudu ketawa sama anaknya yang mati. Salam sinema sahabat sinemalogi. Panggilan dari Kubur adalah film horor yang disutradarai Dian Sunu Prastowo. Film ini dibintangi Nirina Zubir, Nugi, Mutia Datau, Septian Dwi Cahyo, Firzana Alia, dan lain-lain. Tidak ada satupun ibu di dunia ini yang sanggup mengubur anaknya sendiri. Itulah yang terjadi pada Alia yang diperankan Nirina Zubir ketika bersama suami Raka yang diperankan Nugi dan putri mereka Yasmin yang diperankan Firzana Alia liburan ke rumah ibunya Bu Dewi yang diperankan Mutia Datau di sebuah desa terpencil. Tapi liburan ini ternyata membawa petaka. Yasmin mengalami kecelakaan yaitu tenggelam saat bermain di danau. Dalam suasana duka mendalam, Alia tidak dapat membawa jenazah Yasmin kembali pulang ke Jakarta untuk dikuburkan karena cuaca dan perjalanan yang tidak memungkinkan. Yasmin dimakamkan di halaman belakang rumah ibunya ini. Alia dan suami kembali ke Jakarta mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi tidak mudah. Alia selalu merasakan panggilan dari Yasmin. Perasaan aneh ini mendorong Alia untuk kembali ke desa untuk melihat kuburan sang putri. Ternyata kuburan itu memang sudah kosong. Yasmin sudah bangkit dan menjadi sosok yang mengerikan. Kuburan itu ternyata pernah dikutuk. Siapapun yang dikubur di dalam tanah itu akan hidup kembali menjadi sosok yang menakutkan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Panggilan dari Kubur, film terbaru Dian Sunu Prastowo yang kali ini tidak lagi mengusung tema horor alternatif yang keluar dari pakem Jawa sentris, semacam film ketindihan dan utusan iblis. Keduanya sangat tidak memuaskan menurut saya sebagai film horor. Kini muncul Panggilan dari Kubur yang membuat saya capek dan menyesal karena telah menjawab panggilan itu. Film ini tidak menawarkan hal baru, semacam kisah hambar dari naskah yang dangkal dengan materi dialog murahan. Meski ada yang sedikit berubah dari segi jumpscare non berisik plus music scoring yang gak berpotensi membudekkan kayak scoring ketindihan tempo lalu. Tidak semuanya juga sih, tapi paling tidak jumpscare-nya sedikit lebih efektif. Apalagi kemunculan anomali pocong klasik yang ternyata lebih menyeramkan karena nggak perlu dianeh-anehin. Pocong konvensional yang down to earth, nggak neko-neko, dan lebih elegan seremnya. Bisa jadi karena kemunculannya yang tepat sasaran dan blockingannya juga pas, efek suara lompatannya pun sebenarnya cukup membantu. Hanya saja, ketika dikembalikan pada alur ceritanya, marwah pocongnya mendadak keok. Nggak ada harganya, menyedihkan sih jadinya. Film ini diuntungkan oleh kehadiran Nirina Zubir dan Nugi. Hanya saja ketika mereka mendapatkan dialog yang receh, jadinya film ini nggak memiliki taring yang kuat buat meneror penonton lebih dalam. Entah kenapa dengan penulis cerita Baskoro Adiwuryanto seakan mendapat kutukan yang terus-terusan tiada henti. Terakhir dia menulis skenario untuk pembantaian dukun santet, juga banyak memiliki kelemahan dan cacat di sana-sini. Bahkan dari puluhan film yang sudah dia tulis, khususnya film horor, hanya film Deja Vu Ajian Puter Giling yang masih tetap menjadi film favorit saya yang dia tulis. Sisanya busuk atau biasa saja tanpa meninggalkan kesan yang berarti. Sementara nama Dian Sunu Prastowo yang kebanyakan karyanya diputar di layanan streaming Klik Film ini tidak mengalami perubahan signifikan. Hanya saja, akhir-akhir ini saya jarang melihat film karya dia yang terbilang bagus dan sukses secara komersil dan kualitas. Terkadang menjadi bertanya-tanya kenapa seorang Dian Sunu susah sekali membuat film yang oke, melebihi kualitas filmnya yang sudah-sudah. Bisa jadi karena dia memang satu aliran sama Anggi Umbara.
Duet Nirina Zubir dan Nugi saya kira bakal menyelamatkan film ini sampai akhir. Malahan saya semakin terjerembab dalam lumpur dosa. Bahkan dalam hati saya malah nyeletuk, kok bisa-bisanya seorang Nirina Zubir mau menerima tawaran untuk gabung di proyek film ini. Atau bisa jadi Nirina Zubir memang lagi apes-apesnya. Beruntung filmnya yang lain yang rilis di tanggal yang sama, Tinggal Meninggal karya Christo Emmanuel, memiliki rate yang tidak mengecewakan. Kalau Nirina gabung di Tinggal Meninggal karena kemarin pernah bersinggungan dengan PH Imaginary, terus alasan Nirina bergabung di film Panggilan dari Kubur apa? Kan jadi kepo ya. Pada kenyataannya film ini memiliki jajaran cast di atas rata-rata. Hanya saja hal tersebut dipatahkan oleh kualitas naskah yang berantakannya setengah mampus. Dramanya yang lumayan banyak bergulir bertele-tele sampai saya merasakan apakah film yang sedang saya tonton ini film drama, film horor, atau film dengan genre lain yang lebih alternatif. Intinya setelah sang anak mati tenggelam, barulah keseruan itu dimulai. Cerita dipecut sampai ngebut dengan lapisan horor yang saling tumpuk-tumpukan. Padahal sebenarnya berpotensi mencekam, tapi sayangnya yang ini enggak. Saya terpaksa kudu ketawa sama anaknya yang mati. Anak perempuan sekecil itu dihajar jadi pocong yang bangkit dari kubur. Lanjut jadi setan anak kecil untuk gentayangin ibu-ibu hamil. Terus pertanyaannya, kenapa harus ibu-ibu hamil? Beneran, saya jadi semakin aneh, semakin heran. Siapa yang memiliki ide kayak gitu? Pada akhirnya Dian Sunu Prastowo perlu jeli dan lebih belajar lagi untuk nggak macem-macem lewat Panggilan dari Kubur, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Penampilan Nirina jadi highlight di film ini. Firzana Alia yang memerankan Yasmin sebenarnya juga bagus-bagus aja. Secara keseluruhan, film ini sudah nggak lagi memiliki kandungan kengerian yang lebih bermanfaat. Bahkan ada salah satu dialog yang diucapkan oleh Yasmin yang bikin seluruh isi bioskop tercengang. Mungkin sejauh ini lagunya datang seekor skibidi hap lalu dimewing. Terdengar lucu tapi nggak lucu, malahan aneh. Apalagi eksekusi di bagian ending ceritanya yang gitu doang. Lesu jadinya setelah menonton film ini. Skor saya untuk film ini. Demikian video reaksi dari film Panggilan dari Kubur yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.